Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022. Hari ini saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian? Waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa kasus, beberapa teman yang meninggal dunia pada usia-usia yang masih sangat muda, teman Romo maksud saya. Dan mereka meninggal pada masa-masa ketika masih sangat produktif, ketika mereka ada pada puncak-puncak karir, katakanlah demikian, ketika mereka masih sangat dibutuhkan. Rata-rata mereka meninggal dengan sebetulnya penyakit-penyakit yang bisa dicegah, yang bisa diobati dari awal kalau orangnya serius dan peduli dengan kesehatannya sendiri. Tapi itulah saudari-saudara yang terkasih, seringkali dalam kenyataan, dan itu seringkali membuat sedih, adalah bahwa mereka sudah merasakan gejala-gejalanya, tetapi dianggap remeh atau seringkali diabaikan, tidak menganggap serius. Ketika pada akhirnya penyakit itu semakin menggerogoti, segala upaya medis kelihatan sudah tidak banyak bermanfaat lagi. Karena sudah pada stadium yang tinggi, dan kondisi sudah tak bisa diselamatkan lagi. Memang saudari-saudara, yang namanya penyesalan selalu akan datang terlambat. Kesehatan itu adalah harta yang paling mahal. Karena kalau Anda tidak sehat, apapun Anda tak bisa lakukan. Kalau Anda tidak sehat, segala sesuatu akan Anda korbankan supaya bisa sehat. Tapi inilah kecenderungan kita manusia, saudari-saudara. Gejala-gejala ringan yang dirasakan oleh tubuh boleh dikatakan sebagai tanda protes tubuh akan sesuatu yang tidak beres, yang tidak biasa dalam tubuh, sering diabaikan. Ketika pada akhirnya coba ditangani, seringkali sudah terlambat. Penyesalan
tidak berguna lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan murid-muridnya dalam perikop Injil hari ini untuk selalu berhati-hati, selalu waspada terhadap ragi kaum Farisi dan ragi Herodes. Itu dikatakan oleh Yesus. Tentang orang Farisi dan Herodes ini, saudara-saudara, ada dua hal pokok yang melekat pada dua kelompok ini. Secara sepintas, kalau kita mau pelajari dengan teliti, kelihatannya kedua kelompok ini sangat memperhatikan hal-hal yang benar, yang bermanfaat untuk banyak orang. Kaum Farisi misalnya, mereka sangat memperhatikan tradisi dan hukum. Pelaksanaannya sedetil-detil, seketat-ketatnya, sehingga seringkali menjadi terkesan legalis, tidak peduli kepada kemanusiaan. Tapi ya, demi sebuah aturan dan tradisi. Sebaliknya, saudara-saudari, kaum Herodes sangat memperhatikan ketertiban dan kesejahteraan umum. Tapi kadang-kadang demi ketertiban dan kesejahteraan umum, orang bisa dikorbankan. Nyawa menjadi taruhan. Namun, Yesus mengingatkan para murid dalam perikop hari ini, agar para murid jeli memperhatikan cara hidup mereka, agar tidak sampai terperdaya, agar mereka tidak terbawa arus. Mereka dapat diibaratkan sebagai kanker yang sangat berbahaya, ragi Farisi dan Herodes ini, yang bertumbuh dengan pelan, diam-diam, tetapi sesungguhnya mematikan. Kalau tidak diwaspadai, besar kemungkinan para murid juga akan terperdaya, akan ikut dalam arus, akan ikut dalam kecenderungan orang Farisi dan Herodes yang justru tidak membawa kebaikan. Sangat berbahaya. Karena itu, Yesus menegur mereka supaya mereka tidak menyederhanakan masalah, tidak menganggap simpel persoalan yang terkait dengan ragi Farisi dan ragi Herodes. Yesus berbicara tentang ideologi hidup ketika dia bicara tentang roti. Tetapi para murid yang bersama dengan dia dalam perahu hanya memahaminya sebatas sebagai urusan rezeki sehari-hari, urusan perut, tidak urusan ideologi. Saudari-saudara, satu kelemahan yang harus diperhatikan ialah kecenderungan untuk meremehkan sumber-sumber dosa penghancur keselamatan. Seringkali dengan mudah, saudari-saudara, kita merasionalisasi atau kadang-kadang kita merelativisasi kesalahan dengan berbagai macam argumen, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pembenaran. Seringkali ada yang bilang itu kan hanya dosa kecil, itu kan manusiawi, itu kan semua orang juga buat. Nampaknya sederhana, saudari-saudara, tetapi ketika itu dilakukan terus-menerus, ada bahaya bahwa kita akan memiliki hati yang tumpul. Suara hati kita lalu menjadi, katakanlah itu, bisa dikatakan buta, atau suara hati menjadi salah karena tidak didengarkan. Suara hati menjadi tumpul karena seringkali diabaikan atau justru dilawan, sehingga suara hati tidak lagi
peka membaca kehendak Tuhan. Suara hati yang tumpul inilah saudara-saudara yang kemudian akan merusak seluruh bangunan rohani yang dibentuk Tuhan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kesalahan kecil yang dimulai hanya dengan mengabaikan sumber dosa, dia bisa berakhir dengan sangat fatal, yakni tidak mengambil bagian di dalam keselamatan, dalam kebahagiaan kekal, dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Maka saudari-saudaraku, kita memang harus selalu waspada. Kita memang harus selalu berhati-hati untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil yang merusak jiwa, yang merusak iman, yang merusak keselamatan kita. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat, dan selalu dengarkan suara hati ketika Anda beraktivitas, bekerja, atau melayani dimanapun. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, khususnya karena kami masih boleh memandang hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Mohon berkat-Mu agar sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan baik, dengan tekun, dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan senantiasa mendengarkan suara hati, di mana Engkau senantiasa bersabda kepada kami dengan jernih. Tuhan, bimbing berkatilah semua orang yang memohon doa-doa kami, yang sakit maupun menderita, yang membutuhkan pertolongan-pertolongan dan berkat-berkat-Mu. Semoga Engkau dengan bijaksana memberkati mereka semua. Semoga hari ini kami lalui dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.